Ya gampang wis engko. Oke, jadi kita mau cobain bakso dari Pak Seton. Ini kalian bisa lihat sendiri, kuahnya itu kuning ya. Dan ini tuh soto bukan, rawon bukan, kare bukan, gulai juga bukan. Yuk, kita coba. Enak, enak. Recommended. Buat yang pengen nyobain sensasi makan bakso tapi berbeda, boleh cobain di baksonya Pak Seton. Kita oke. Aku kasih lihat untuk baksonya. Jadi dia itu teksturnya kenyal, dagingnya kerasa, enak. Terus kalau kita bilang campur, nanti di sana itu dikasih balungan ya, kayak kepala ayam, ceker, sama leher ayam. Terus kayak ada lemak-lemak gitu juga. Nih. Pokoknya tuh menurut aku ini tuh kuah yang belum aku pernah rasain sebelumnya. Terus cocok banget buat dipaduin sama bakso. Jadi di dalam pentolnya itu ada sepotong daging, benar-benar daging, bukan seperti apa namanya, daging giling gitu. Daging utuh dimasukin ke dalam pentolnya. Tuh. Minyak banyak banget isinya, tebal-tebal juga. Terus tadi kita dapat 5 pentol bakso ya, plus sama balungannya. Oke teman-teman, kita udah sama dengan Bu siapa Bu? Bu Eni. Bu Eni. Ya. Nah, Bu Eni ini adalah penerus dari bakso Pak Seton. Nah, bakso Pak Seton ini adalah dari nama Bapak Ibu sendiri nggih? Iya, asli nama Bapak. Asli. Nah, untuk ini nih Bu, saya udah cobain tadi baksonya, enak banget. Kuahnya itu memang bener nggak soto, nggak gulai juga nggak rawon ya Bu. Iya. Nah, itu dapat resepnya itu dari keluarga sendiri atau mungkin dulu dari mana gitu Bu? Ya, aslinya dulu ibu yang jualan. Terus ibu punya ide dibuat bumbu kuning. Ya. Dibuat bumbu kuning. Ini Jadi wes jadinya sampai sekian. Jadi dari bumbu bakso ke bumbu Ya. kuning gitu ya Bu? Iya. Iya. Berarti Sampai rempahnya itu semua sekarang. ngeracik sendiri. Iya, ibu dulu numbuk sendiri, ngeracik sendiri sampai sekian wes turun ke saya wes. Oh gitu. Jadi resepnya itu diwariskan ke anaknya. Nah, Bu Eni ini adalah anak dari Pak Seton. Terus untuk berapa lama nih Bu udah jualan dari awal buka, dari dulu ibunya ibu itu Iya, jualan? sampai sekarang sudah 50 tahun. 50 tahun? Iya. Bapak sekarang usianya 80 tahun. Jadi bakso Pak Seton ini ternyata udah berdiri selama 50 tahun. Dan ini lumayan ramai ya Bu ya, alhamdulillahnya. Dengan kondisi PPKM, tapi bakso Pak Seton ini tetap menarik hati pelanggannya, tetap nggak bisa ninggalin dari apa namanya, kuliner khas dari Banyuwangi ini, bakso Pak Seton yang kuahnya berbeda dari yang lain. Terus ini nih Bu, apa namanya, kalau untuk jualannya itu apakah bisa nanti orang pesen atau nanti gimana, terus kuahnya dibuatin gitu Bu? Kalau pesen untuk banyak-banyak gitu nggak bisa, cuman bisanya bungkus berapa.
Oh, cuma berarti nggak nerima kayak hajatan atau acara-acara gitu nggak ya Bu ya? Ya mungkin bisa dibuatkan tapi jarang. Oh jarang, karena memang di sini udah rame banget ya Bu ya, udah antri-antri, udah rame banget, banyak Nggak banget nerima, pelanggannya. wes. Iya, karena udah juga nggak sanggup juga ya Bu ya. Iya, per porsi berapa Bu harganya? Harga per porsi 12, harga campur 15. Oke, kalau per porsi yang biasa aja, yang nggak pakai balungan itu 12.000. Terus kalau yang campur sama balungan Ya, dan ceker 15.000. apa itu 15.000 ya Bu ya. Itu udah dapat apa aja itu Bu balungannya? Terserah. Terserah, milih Terserah. sendiri boleh. Oke. Milih sendiri boleh. Jadi karena memang udah terkenal dan banyak peminatnya, di sini ternyata bakso Pak Saeton itu udah banyak yang review. Jadi saya bukan kali pertama ya Bu ya yang nge-review. Terus ini nih Bu, jadi dulu tuh yang awalnya mulai dari gerobak ya Bu ya, jalan keliling, terus sampai Bapak. zamannya bapaknya ibu ini jualan keliling, akhirnya ibunya itu meracik resep sedemikian rupa sehingga bisa buka kedai sebesar ini. Terus untuk omset nih Bu per hari, kira-kira berapa nih Bu bersihnya? Berapa Omsetnya nih? kira-kira ya kalau belum corona sekitar 3 jutaan. Per hari? Per hari. Corona ini agak menurun sedikit. Iya. Ya Pas turun PPKM dikit. berapa Bu? Gimana? Turun dikit? Iya. Ya sekitar 2,5 ya Bu ya? Iya, 2 2,5. sampai 2 gitu. Oke, 2 sampai 2,5 itu masih banyak ya. Jadi dari corona 3 juta, sebelum corona 3 juta omsetnya per hari. Terus setelah corona ini cuman turun sekitar 500 sampai 1 juta aja ternyata. Iya, karena memang udah banyak peminatnya. Mungkin yang udah biasa tiap hari mengkonsumsi baksonya Pak Saeton itu juga nggak ngaruh ya Bu, walaupun PPKM, walaupun corona, tetap minatnya ke baksonya Pak Saeton gitu ya Bu ya. Terus untuk pentolnya sendiri nih Bu, ini memang dari dulu resepnya itu sama atau ada perbedaan gitu? Kalau resep sampai turun-temurun nggak boleh berubah. Oh, jadi walaupun bumbunya, pentolnya itu dari dulu juga ada dagingnya di dalam Nggak boleh gitu? berubah ya. Oh, gitu. Jadi kan tadi saya makan nih, dalamnya itu ada daging utuhnya. Isian Bu ya, daging. isian daging. Ya, mulai dulu wes. Itu isian ternyata daging. memang udah ada kayak gitu ya Bu ya. Jadi tahun 50. 50 tahun tahun sekitar yang lalu. 70-an. Tahun 70-an udah jual bakso Iya. dengan inovasi yang menurut aku tuh keren banget. Dan itu masih diminati sampai sekarang dan populer banget. 70 tahun udah berdiri bakso ini loh di 50 Banyuwangi. tahun. Ada di jalan mana ini Bu? Jalan Barong 156. Jalan Barong 156 Banyuwangi. Oke, buat temen-temen pecinta bakso, apalagi pecinta kuliner, wajib banget cobain baksonya Pak Saeton. Karena di sini selain sensasi baksonya berbeda, memang rasanya itu enak banget dan nagihin ya Bu ya. Udah banyak banget yang review, orang-orang udah pada suka banget sama baksonya Pak Saeton. Udah rame banget sampai ngantri-ngantri ya Bu ya. Oke Bu, yang terakhir, pesan untuk pedagang-pedagang di luar sana agar terinspirasi dari usaha Ibu itu gimana? Pesan-pesannya Bu? Sekarang saya di zaman ini kabeh saiki wis padha pengen dodolan kan yo. Lek pesenku aja lek cuman makanan harus mutunya tetap terjaga, tetap semangat. Tetap semangat, pantang menyerah, jualan terus. Terus apa lagi Bu? Pertahankan resep. Iya. Oke, nggak boleh gitu. berubah. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi.